Eh, ini ibadah, ini bukan kemah Daud, tapi ini ibadah hill worship, yaitu Petrus Marinus Ministry. Jadi bukan gereja. Maka dari itu terbuka untuk umum. Nah, jadi malam ini juga Ya, Mama. saya kita semua, bukan saya saja, kita melepaskan anak-anak kita untuk menempuh pendidikan. Kita berdoa mereka tuntas, tidak sekedar kuliah tapi harus selesai dan harus jadi. Karena nggak ada gunanya juga kuliah kalau nggak jadi kan ya. Banyak orang yang kuliah sampai S2 juga tidak jadi apa-apa. Tapi malam ini kita berdoa supaya mereka jadi apa-apa. Nah kita juga yang sudah orang tua, setengah tua, saya belum tua memang. Nah, ya kita, senjata orang tua itu satu memang, adalah doa. Zaman sudah berubah. Ini menurut data, menurut informasi yang saya terima. Sekarang ini dengan adanya 5G, maka terjadi sebuah gelombang yang luar biasa, yaitu percepatan tentang informasi. Jadi generasi sekarang ini, mereka tidak senang dinasehati. Suka tidak suka itu fakta. Bahkan mereka juga nggak senang khotbah. Jadi kalau orang-orang tua mengatakan ini bapakmu udah banyak makan asam garam, itu nggak mampan zaman sekarang, Bro. Ya yang benar itu adalah bapak darah tinggian. Kenapa? Kecerdasan mereka di atas rata-rata. Kenapa? Searching Google, buka YouTube, muncul semua. Nah sedangkan kita ini, termasuk saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, pengetahuan saya terbatas. Sedangkan yang ada di dunia dunia sosial itu semua pembicara kelas dunia yang punya reputasi yang hebat. Nah, anak muda gampang searching, mau pokok dari mana? Dari Amerika ada, dari Arab juga ada. Nah, jadi dengan ada 5G ini, maka informasi percepatan itu begitu luar biasa terbuka. Dan kecerdasan anak-anak sekarang itu luar biasa, kalah kita semua. Nah, cuma satu hal, wisdom dan understanding, hanya itu yang memang generasi muda ini yang kita harus perlengkapi. Itu yang mereka nggak punya. Karena bicara wisdom dan understanding itu tidak ada di bangku sekolah. Coba cek sekolah manapun, ya, itu hanya ada pada waktu kita berada di hadirat Tuhan. Tadi sama anak saya tadi saya nasihati di mobil. Jika kamu mengambil keputusan, meskipun kamu pintar ya, tapi berdoa. Doa dulu. Supaya apa yang kita kerjakan itu ada sebuah kepastian. Sehingga ujungnya kita tidak mengecewakan. Ya kan itu ya. Nah, jadi tentu memang kami dengan istri memberikan nasihat karena kami di rumah sering sering tukar pendapat, bukan tukar pikiran. Repot kalau tukar pikiran, tapi tukar pendapat. Jadi saudara kasih Tuhan, yang kita kerjakan malam hari ini tidak ada yang lain selain daripada apa? Kita meminta hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Sasarannya kita mesti jelas. Saya mau kasih tahu, banyak pendoa. Ini contoh ya, di sini gak ada. Saya dulu bekas full timer, saya mengelola sekretariat
gereja itu selama 8 tahun. Nah tentu memanage semua kegiatan. Ada pengkhotbah, ada pendeta, ada pendoa, ada pemain musik, ada penyanyi. Nah saudara, satu ketika ya, seorang pendoa duduk dekat dengan kita. Nah makannya Indomie. Sebetulnya teman itu bercanda, kok makannya Indomie? Ya namanya juga pendoa, mana ada si uangnya. Ya Indomie lah makanannya. Ini pendoa. Nah sekarang kamu ngapain di rumah doa? Betul enggak? Pendoa itu apa sih? Belajar memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan orang yang mengerti kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan biarkan dia miskin seumur hidup. Setuju nggak? Ya. Saya ini bekas narapidana. 27 tahun yang lalu. Saya nggak punya keluarga. Saya tinggal di jalanan. Digebukin orang pingsan bangun lagi, digebukin orang pingsan bangun lagi. Saudara nggak punya. Tapi ketika saya ketemu Yesus di penjara, sejak itu hidup saya berubah. Sejak itu berubah, saya mengatakan walaupun ada kesusahan, tapi lebih banyak kesenangannya. Karena apa? Tuhan yang menyertai. Alkitab mengatakan kesusahan orang benar itu, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Itu. Apalagi kita seorang pendoa. Saya percaya seorang pendoa itu diberkati jauh lebih luar biasa daripada orang dunia. Karena pendoa itu di dalam mulutnya ada kuasa, ada otoritas ilahi yang mengubah keadaan. Amin, saudara. Jadi, saudara, kita boleh banyak kegiatan doa. Saya senang orang yang sedang berdoa. Datang ke menara sana, datang ke doa semalaman, datang di atas gunung, datang ke dalam lembah, masuk ke dalam gua, seberangi sungai dikejar buaya, berdoa. Tidak salah. Tapi kalau kita nggak punya iman, tidak menghidupkan otoritas dalam diri kita, gak ada gunanya. Ujung-ujungnya kecewa. Kenapa ada Kristen progresif? Kenapa? Karena kecewa. Saya kenal yang mengonkan Kristen progresif Indonesia ini. Saya kenal orangnya. Saya kenal baik. Tadinya saya senang juga orangnya. Ya. Karena satu, kecewa. Kalau emang Tuhan benar, Tuhan ada. Saya tahu orang berdosa, harusnya saya ditarik dong ke sana, diseret seperti anak kecil. Kan gitu, itu kan bahasanya. Masa sih saya nggak masuk surga? Saya kan berbuat baik. Ya kalau bicara berbuat baik, Gipsilium juga bisa berbuat baik. Kayak 1 juta orang. Baik kan orangnya kan? Preman juga bisa baik. Tahun 2004 yang lalu, udah lama, ada seorang yang dermawan, baik sekali di Batam. Semua yang dia punya dibagi-bagi. Tapi gak lama kemudian ditangkap polisi. Ternyata kepala perampok. Itu kan bicara baik ya? Ini bicara baik. Jadi saudara, orang-orang yang kecewa itu bukan orang yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan tadinya. Itu dari gereja, saudara. Penyesat juga lahir dari gereja. Orang-orang yang tidak, ya seperti kata Tuhan Yesus, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, bertumbuh tapi karena dilewatin orang akhirnya apa? Mati kan? Ada benih yang ditaburkan di atas batu, dia tumbuh. Tapi karena tidak ada tanah, akarnya terbatas. Nah ketika mantul matahari kan, batu kan panas. Akarnya pun mati. Ada juga yang jatuh di semaduri, yang berbicara kenikmatan dunia. Jangan salah, kenikmatan dunia bisa merubah karakter kita loh.
Saya udah banyak menghadapi yang kayak gini. Waktu miskin-miskin rendah hati, ngomong sopan. Baru beli 1 rumah, baru beli 2 mobil, kalau ngomong sembarangan, taruh di status. Kalau kita hidup benar, harta kekayaan itu dengan sendiri datang kepada kita. Ditaruh dua gepok uang di statusnya. Loh, ini bener loh. Orang masih ada sampai hari ini. Bisa berubah. Dan apa yang terjadi? Saudara kandungnya pun diusir dari rumah. Karena apa? Karena merasa rohani. Karena dia punya materi, maka dia merasa dia orang roh. Hati-hati, ini disebut kenikmatan dunia. Apa sih? Harta dunia kan sewaktu-waktu hilang kan? Betul enggak? Ya. Lalu ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, ini orang yang seperti kita ini, karena kita orang bodoh, gak punya apa-apa, kita berharap kepada Tuhan. Tetapi jangan salah, seorang domba yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi saya gak percaya kalau orang mengatakan pendoa itu miskin atau hamba Tuhan itu miskin. Saya gak percaya. Kenapa? Saya juga pendoa. Saya juga bekas anak jalanan. Dan bekas narapidana. Bukan saya bangga jadi narapidana, tidak. Artinya, kalau zaman sekarang orang narapidana itu sangat sulit diterima kerja, betul enggak? Tapi semua saya patahkan semua. Saya bisa pernah kerja di sekuler, saya pernah juga kerja di kantor gereja. Dan sekarang saya mengembalakan juga. Saya tahu itu bukan karena kuat gagah, tapi karena doa tadi. Di Jakarta ini saya mulai pelayanan dengan doa, Pak. Dan saya berdoa itu gak ada jabatan, bukan karena tugasin gereja, tapi karena memang gak punya duit. Jadi terpaksa jadi pendoa. Datang ke rumah doa setiap hari. Numpang di rumah orang. Yang punya rumah mengatakan, kok tiap hari ke gereja? Kok bisa tiap hari ke gereja? Emang gak digaji berapa? Kok gak digaji? Terus kenapa ke doa terus? Ini enak di hati juga ya, numpang di rumah orang kan? Tiap hari. Tapi saya punya talenta satu, main gitar. Ya, tadi main gitar tadi. Nah, karena di situ saya punya kemampuan main gitar. Nah, saya main sampai jam 12, orang istirahat kan, orang pada makan. Saya bingung, saya gak turun-turun. Makan, Pak? Iya. Boleh makan apa, gak punya duit. Main gitar aja di ruang doa. Nah, saudara, entah gimana, ada orang itu, saya kelebihan beli makan tadi. Kamu udah makan? Belum. Ya makan nih. Itu dulu saya ingat, tahun 2002 tuh. Nah, saudara, kemudian ada orang kesusahan, anaknya narkoba, dua-duanya narkoba. Gak ada yang melayani, dengan terpaksa lah saya disuruh melayani. Benar nih, saya melayani, nanti aturan gereja gak boleh, kan saya bukan siapa-siapa. Ya gak ada orang, ya udah kamu layani aja. Nah, saya kan gak punya pengalaman melayani orang narkoba. Itu tadi, senjata saya gitar, saya nyanyi, doa, orang tua saya layani, mereka datang berdua dalam nama Yesus, tepang tangan. Dalam nama Yesus, sembuh. Saudara, hari itu sembuh. Hari itu juga orang tuanya, keluarganya menjadi anggota jemaat, dan terakhir bapaknya di pendeta. Udah almarhum bapaknya. Tanpa rehabilitas, itu pertama sekali pelayanan saya di Jakarta. Yaitu mendoakan narkoba, disembuhkan tanpa rehabilitas. Nah, di situ mulai dikenal, mulai berkembang. Dari mana? Dari rumah doa. Jadi para pendoa itu harus percaya diri, jangan minder sama pengkhotbah. Pengkhotbah sewaktu-waktu juga bisa hilang, tapi pendoa nggak akan pernah hilang. Iya kan? Nggak pernah hilang. Ya, jadi malam hari ini kita ada di sini adalah untuk berdoa. Dan tentu saya percaya juga setiap kita punya pergumulan tersendiri. Saya sebagai gembala punya pergumulan tersendiri.
Pergumulan saya apa? Nah, bagaimana mendidik jemaat untuk lebih baik. Yang tukang ngambek, jangan ngambek lagi. Kan gitu kan? Yang malas gereja supaya rajin ke gereja. Kalau jumlahnya sekian, pengen nambah lagi. Ya, kan visi terus berjalan. Gak bisa stuck, harus berkembang. Mungkin kayak saya baru mulai, ya Tuhan, kapan saya punya gedung untuk saya mulai ibadah? Di sini Pak, bisa kosong nih, ada ya. Ya kan? Ya, jadi masing-masing pasti punya pergumulan, tapi penyelesaiannya satu, bangun hubungan dekat dengan Tuhan. Itu aja kuncinya. Nah, saya nggak panjang lebar karena kita berdoa lagi. Kita buka Roma 12 dulu, ayat 1 dan 2. Ini ayat ini bagus. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus menasihati jemaat supaya persembahkan hidup tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya begini, selama kamu masih sehat, beri yang terbaik bagi Tuhan. Jangan udah stroke, kalau aku disembuhkan, aku mau pelayan. Itu terlambat Pak. Itu merayu Tuhan namanya. Ya, ada lagu sekarang, aku merayu Tuhanku, ada lagunya loh. Itu janji gombal. Selama kamu masih sehat, layani Tuhan. Pelayanan itu tidak harus struktural gereja. Salah satunya tadi, perlu kita menguasai mulut kita ini. Jangan suka menghina orang. Apalagi tadi yang pengkhotbah sebelum saya, jangan suka gosipin orang. Jangan suka menghakimi orang. Karena kita ini dipanggil bukan menjadi hakim, tapi menjadi seorang hamba. Itu maksudnya. Selama kita sehat, beri yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Di mana ada pekerjaan Tuhan, walaupun itu bukan gerejamu, berkati gereja itu. Entah tenaga, entah pikiran, entah uang. Saudara, saya lakukan ini. Sementara gereja kami butuh uang, gereja lain perlu. Saya harus berkati. Apa yang terjadi? Tuhan gantikan 100 kali lipat ganda. Amin? Karena itu gereja Tuhan. Kadang-kadang di hidup, aduh, Bapak terus kalau kami nggak bayar sewa ini, kami akan diusir. Saya ngontrak juga Pak. Hati saya di sana, tapi cuma tinggal segini. Namun, Tuhan itu nggak pernah berutang. Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda. Amin? Jadi berikan yang terbaik. Kami menyewa tempat itu saudara, gedung Advent itu seharusnya sekali ibadah itu 2,5 juta. Belum yang lain-lain. Jadi kalau saya hitung sekali ibadah itu kurang lebih 3 juta. Berarti sebulannya itu kalau 4 bulan, 4 minggu berarti kurang berapa ya? 3 kali 4 berapa? 12 juta. Nah kalau 5 minggu, berarti 15 juta. Hah? 15 ya? Nah, saudara, Tuhan itu boleh kerja. Saya dengan istri menghadap pimpinannya. Kita ngobrol-ngobrol. Itu hitungan itu dihapus. Cuma bayar 2,5 juta per bulan. Amin? Jadi hukum menabur itu nggak mungkin Tuhan nggak berkati kalau kita menabur. Sampai hari ini ada jemaat juga di Kemadaus ini. Kalau bicara memberi saya nggak punya itu. Selagi masih ada memberi. Amin. Iya. Tahun 2009 kami ini konyol sama istri, cari rumah nggak punya duit. Keliling kita, ini iman ini. Jadi iman itu kadang-kadang konyol. Nggak tahu nanti Pak Yesaya mungkin seperti itu, cari gedung, saya mau sewa ini.
duitnya ada, nggak ada urusan lain. Tapi apa yang terjadi? Kami keliling ke Bekasi, ke Bogor, ke Depok, ke Tangerang, gak dapat apa. Tetapi saudara, terakhir Tuhan berikan penglihatan melalui mimpi yang aneh. Maaf ya, istri itu mimpi. Nah, mimpinya itu dia di sebuah rumah, dia ke kamar mandi, buang air kecil. Ini konyol, tapi ini benar-benar. Nah, kamar mandi, biasa buang air kecil kan. Nah, saya bangun baik-baik kok. Nah, ada waktu itu anak saya paling besar balik Chelsea. Kok celana saya basah ya? Berarti anak saya ngumpul ini Chelsea. Tapi pakai Pampers kan? Ini benar-benar, ini benar-benar. Ternyata Bu Lesti itu mimpi ke kamar mandi tanpa ternyata tempat tidur. Ini benar. Akhirnya besoknya kami pergi ke sebuah rumah, dan itulah rumah kami hari ini sesuai apa yang dimimpinya. Tapi konyol. Makanya ya, kalau Tuhan bekerja itu kadang-kadang konyol, nggak enak loh. Karena kan belum pernah disuruh Tuhan kan, hai Bu Santi, masak makananmu di atas kotoran kambing. Ya Nabi Yeskiel begitu, suruh-suruh apa? Betul enggak? Ini temannya dia, Pak Yesaya. Kalau nggak percaya, Nabi Yeskiel itu disuruh membakar roti di atas kotoran manusia dan harus makan. Konyol nggak? Ya konyol, ya suka-sukanya Tuhan. Ini penglihatan loh, dan itu jadi. Dan rumah itu, ini akan ditinggal hari ini. Nah, tapi prosesnya menabur dulu. Betul nggak? Menabur dulu. Kalau nggak pernah menabur, mau tuai pakai apa, bos? Betul nggak? Masa kita tanam padi buahnya mangga? Nggak mungkin, toh. Oh iya Pak, saya kan punya keajaiban, punya iman. Saya tanam pohon mangga, batangnya rambutan, daunnya jambu, dan bunganya bunga apel. Buahnya buah anggur. Begitu dicicipi, rasa pisang Ambon. Itu aneh bin ajaib. Tapi kalau kita tanam mangga, buahnya pasti Jadi nasihat Rasul Paulus ini berubah oleh persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Bicara kekudusan ini bukan bicara udah sempurna, tapi berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Orang Kristen bisa salah, bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak dikuasai oleh dosa dan tidak menikmati dosa. Jadi kalau sadar omonganmu salah, cepat-cepat minta maaf. Jangan udah salah merasa paling benar. Setuju? Setuju. Jangan suka membuka aib orang kemana-mana, apalagi aib keluargamu. Bertobat sebelum terlambat. Ada nggak seperti orang seperti ini? Ada nggak? Ada di sini? Ada? Ada di sini nggak? Nggak ada yang mengakuinya. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati itu bukan hanya nyanyi-nyanyi tadi yang wah haleluya, bukan hanya itu. Itu hanya manifestasi. Manifestasi dari dalam. Nah, yang terakhir ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya pernah komentar seorang yang kerjaannya kritik aja. Nah, orangnya memang tadinya saya kagum. Saya ngomong begini, Om, kita sebagai anak Tuhan jangan seperti partai politik. Tahu partai politik? Tahu politisi?
Politisi itu kalau nggak sesuai keinginan dia tuding orang lain. Betul nggak? Meskipun juga dia jauh lebih buruk dari orang lain, pokoknya dia yang salah, gua yang benar. Itu partai politik. Tetapi kalau yang dituding itu kepentingannya sama, kita friend. Ini kan pemilu kita kan baru kita ngalami kan. Tahun 2014 Prabowo dengan Jokowi kan musuhan ya, secara politik ya. Bahkan 1 tahun baru memerintah ada demo besar-besaran. Alasannya nurunkan Ahok tapi tujuannya mendukung Jokowi. Betul enggak? Ya. 2019 berantem lagi masalah politik, bahkan nyawa jadi korban masyarakat bawah. Tapi tahun 2024 apa yang terjadi? Hanya orang bodoh yang tidak mengakui prestasi Jokowi. Wih, ya kan? Ini politik. Jadi dalam gereja jangan berpolitik juga. Sebagai sama anak Tuhan, sebagai sama jemaat hamba Tuhan, tidak boleh berpolitik. Makanya kalau di GBI, kalau ada pejabat seperti saya ini mencalonkan diri jadi anggota DPR RI, yang pertama tidak boleh bawa atribut gereja. Yang kedua, kalau sudah masuk ke sana harus mengundurkan diri dari seorang pendeta. Tidak boleh. Kenapa? Bisa menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Ini GBI ya, yang lain saya nggak ada urusan. Ya, biarlah urusan lain yang urusan lain. Karena kita harus hargai perbedaan. Jadi kita kasih Tuhan, perpecahan dalam gereja hanya gara-gara itu. Kalau kepentingannya sama, kita friend. Tapi kalau kepentingannya berbeda, kita musuh. Apa begitu? Gak ada gunanya kita gereja. Jadi batu sandungan. Ya. Yang kedua, hargai perbedaan. Coba lihat di YouTube hari-hari ini. Pokoknya saya yang paling benar. Semua saling tuding. Bukan nggak berpendidikan, saudara. Berpendidikan. Doktor. Pak saya belum ada doktornya kan Pak? Doktorian yang ada ya? Dokter, saudara. Tapi coba perhatikan. Di medsos. Cari sendiri, nggak usah tanya saya siapa orang. Pokoknya di medsos. Pokoknya ini kerjanya merampok. Mau di pendeta A dan B, saudara. Pokoknya gereja si A nggak benar. Tapi yang suka mengkritik orang, dia nggak punya pelayanan. Kan aneh juga ya. Gampang mengkritik orang. Apa susahnya sih kritik orang? Saya lihat aja payah saya kurang rapi. Bajunya payah saya dengan celana yang nggak matching. Harusnya tambahin pakai topi supaya cowboy. Itu mengkritik itu gampang. Tapi coba kalau kita punya tanggung jawab, disitulah kelihatan kualitas hidup kita. Jadi mesti kita harus menyadari kita ini pasti selalu berbeda sampai kapanpun. Suami istri aja bisa berantem kok. Tapi suami istri bukan bermusuhan kan? Ya, setelah sebeda pendapat, senyumnya dilemparkan, selesai urusannya. Bukan begitu kayak saya. Ya. Jadi dengan demikian ya dikatakan kamu mengerti kehendak Allah. Jadi orang-orang yang benar itu dia pasti mengerti kehendak Tuhan. Jalannya nggak akan pernah ke samping. Dia punya garis yang lurus. Dia jalan. Dia berada di track yang benar. Ya. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi begini, mungkin kita ini nggak punya keinginan melakukan itu, tapi karena Roh Kudus mau mendorong kita. Ada satu cerita mengenai pelayanan Rasul Paulus. Mereka meninggalkan sebuah kota, tapi Tuhan Roh Kudus mengatakan jangan. Di sini ada umat pilihan. Jadi Roh Kudus itu tugasnya apa?
menyadarkan kita, dan mendorong kita berjalan di trek yang benar. Makanya perlu penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Punya hubungan dengan Roh Kudus. Melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan. Bangun di sana. Jangan menjadi pendoa yang asal-asalan. Nyanyi yang asal-asalan. Saudara, mau saya jemaat biasa, semangat saya bernyanyi, menyembah tetap sama. Kalau Anda berkunjung di tempat saya di gereja, saya tetap semangat nyanyi. Saya dulu di depan, tetap semangat. Menopang WL, menopang semua. Jadi kita orang Kristen itu jangan orang yang nyembah begini. Kasihan. Tapi nyembah. Bahasa bodoh kanan kiri, yang penting hubungan dengan Tuhan. Nanti lihat ada terobosan dalam hidup. Sehingga Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka menumpahkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh. Mereka mengusir setan belaka. Dan mereka mengusir juga pria-pria hidup belaka. Ya, bisa. Kita nggak pernah tahu, tapi pasti lari di antara kita. Ya, ini pesan untuk kita semua malam hari ini. Sebagai modal kita sebagai seorang pendoa, kita harus berjuang bersama. Amin. Ora basyara batakaya. Ora basyara batakaya. Ora basyara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku